Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah kali ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih belajar secara online atau daring, Bapak harap anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Karena menuntut ilmu itu bagi setiap muslim hukumnya adalah wajib. Sebelum Bapak membahas materi, anak-anak dapat mencari tempat yang lebih nyaman untuk mendengarkan dan menyimak materi yang Bapak sampaikan, serta buku penanya dan buku catatannya boleh disiapkan terlebih dahulu. Jika ada yang penting, boleh kalian catat ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas dua materi, yaitu pada pembelajaran 2. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 dengan materi jenis-jenis dongeng. Dan materi yang kedua, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan materi mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, untuk materi yang pertama, jenis dongeng. Tentunya kalian telah banyak membaca dongeng-dongeng ataupun mendengar dongeng serta menonton video dari dongeng tersebut ya. Nah, seperti halnya kemarin yang dijelaskan oleh Bu Fitri dalam video pembelajarannya, yaitu tentang dongeng, pengertian dongeng dan contoh dongengnya. Sekarang Bapak menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng merupakan cerita khayalan ya. Jadi bukan cerita nyata. Nah, ciri-ciri dongeng itu memiliki jalan cerita yang sederhana. Jadi jalan ceritanya tidak begitu rumit. Nah, jadi dibentuk sederhana. Nah, adapun jenis-jenis dongeng sebagai berikut. Yang pertama, mite. Yang kedua, legenda. Yang ketiga, fabel. Yang keempat, hikayat. Yang kelima, parabel. Nah, ini merupakan 5 jenis dongeng yang akan kita pelajari. Bapak akan menjelaskan tentang jenis dongeng yang pertama, mite atau mitos. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Mite merupakan bagian dari suatu jenis dongeng yang berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempercayainya. Biasanya tokoh-tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya itu dongeng Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul berkisah tentang ratu yang menghilang di daerah pantai selatan
dan dianggap sebagai penguasa laut di sana. Nah, bagi masyarakat Indonesia, cerita Nyi Roro Kidul ini sangat terkenal. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia itu seringkali mengadakan sesembahan bagi Nyi Roro Kidul. Konon katanya, bagi siapa saja yang menggunakan pakaian hijau ke daerah Laut Kidul, itu akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Nah, itu contoh dari dongeng jenis mitek, yaitu Nyi Roro Kidul. Kedua, yaitu jenis dongeng legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal usul daerah. Jadi, legenda itu merupakan suatu asal mula dari nama suatu daerah tersebut terbentuk. Contohnya yaitu legenda Gunung Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan legenda Kota Surabaya, serta legenda lain-lainnya. Nah, di sini terdapat gambar cerita Gunung Tangkuban Perahu, yang dimana cerita ini sangat melekat di daerah Jawa Barat, khususnya yang sekarang menjadi tempat Gunung Tangkuban Perahu itu berada di daerah Lembang. Yaitu jenis dongeng fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan hewan. Jadi fabel itu merupakan dongeng yang berceritakan tentang kehidupan hewan. Nah, contohnya ada si kancil yang cerdik, kura-kura dan kelinci, semut yang hemat. Nah, banyak sekali cerita-cerita tentang fabel ini ya. Mungkin kalian sudah banyak membacanya dan menontonnya di TV-TV. Selanjutnya, jenis dongeng yang keempat yaitu hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, hikayat ini merupakan cerita atau dongeng yang mengisahkan kepahlawanan seseorang, seperti di daerah Jawa itu ada cerita Gatot Kaca dan Jaka Tingkir. Banyak cerita yang menceritakan tentang kepahlawanan. Nah, Bapak contohkan di sini adalah Gatot Kaca, karena Gatot Kaca ini merupakan serial tokoh seorang pahlawan yang berada di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu jenis dongeng parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya bawang putih, bawang merah. Si Kabayan, petani yang baik hati. Nah, di sini terdapat dua gambar contoh dari dongeng parabel, yaitu dongeng bawang putih dan bawang merah, si Kabayan super kocak. Nah, dongeng bawang putih dan bawang merah itu sangat banyak menyampaikan pesan moral ya, pesan yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah bawang putih dan bawang merah.
Ke materi yang kedua, yaitu tentang muatan PPKN, materi mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Nah, saling menghargai bisa kita terapkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu atau berbuat baik kepada kita. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan yang terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati senang, baik kita yang ditolong ataupun bagi orang yang menolongnya, yang berbuat baik kepada kita. Dengan mengucapkan berterima kasih kepada orang yang membantu kita, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, Bapak ulangi, dengan mengucapkan terima kasih, kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Perhatikan gambar di samping. Di sini terdapat kakak yang membantu adiknya mengambilkan buku, serta adiknya yang mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu oleh kakaknya. Biar ku ambilkan bukunya, Dik. Terima kasih, Kak. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong kita, berbuat baik kepada kita, artinya kita itu telah menghargai dan menghormati orang tersebut. Maka dari itu, kita jangan sungkan, jangan malu-malu apabila kita telah ditolong atau dibantu oleh orang lain. Jikalau kita tidak berterima kasih kepada yang telah membantu kita, artinya itu kita telah berbuat tidak baik atau bisa dibilang sombong, ya. Nah, baik anak-anak, sekian materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan ada kesalahan dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, untuk tugasnya, kalian dapat menceritakan kembali secara singkat dan padat serta dan jelas mengenai sebuah dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa di halaman 108. Tugas yang kedua, mengerjakan ayo berlatih halaman 110. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan mandiri, penuh semangat, serta dengan ikhlas ya. Nah, apabila ada kesulitan, boleh meminta bantuan kepada Bapak dan wali kelasnya masing-masing. Nah, jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya. Untuk yang tugas yang pertama itu dengan berupa video ya. Dan yang tugas yang kedua boleh kalian kerjakan di buku penanya. Boleh setelah mengerjakan tugasnya, boleh dikirimkan ke Google Classroom kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.